Tren harga batu bara saat ini semakin melandai, bahkan harganya ini sudah anjlok 60% dari harga tertingginya. Nah, dengan harga batu bara yang semakin melandai, bahkan saat ini di bawah level psikologis $200 per ton, apakah ini membuat perusahaan batu bara saat ini mengalami kerugian? Ya sebenarnya belum kalau rugi, karena diperkirakan dari eh, bulan Januari hingga Maret ini itu harga terendahnya masih 170. Dan kalau kita lihat harganya, trennya itu dari mulai bulan tanggal 14 sampai ke 5 Mei itu menunjukkan harga yang sama dalam bulan ini. Jadi menurut saya ini sentimen negatif yang tidak terlalu lama, karena secara kebutuhan yang menjadi pembeli utama China, tetapi kebutuhan India banyak sekali. Jadi menurut saya mereka akan agak terimbangkan dengan permintaan dari India. Kemudian juga dari Korea, dari Taiwan, dari Jepang, itu masih tetap mencoba mengandalkan batu bara sehubungan dengan harga daripada gas, walaupun melemah tapi masih tinggi dibanding dengan harga listrik yang berasal dari batu bara. Jadi kalau menurut saya punya keyakinan bahwa ini sentimen negatif sementara, dan kebutuhan daripada ya seaborne thermal coal masih tidak berubah banyak. Tapi kita perlu hati-hati, memang ada isu dari Amerika, dari Cina menuju ke energi bersih, tetapi pada kenyataannya memang peningkatan daripada energi bersih ini juga sangat lambat, dan modal yang dikeluarkan sangat-sangat besar, seperti yang disampaikan dari seorang peneliti dari MIT. Jadi tetap akan sandarannya kepada energi fosil. Karena apa? Sementara ini 97% energi fosil sampai hari ini masih menjadi andalan utama dari energi primer dunia. Ya. Sehingga tian ke arah energi baru terbarukan masih butuh proses. Mudah-mudahan memang di 2050 udara kita semakin bersih. Tapi kalau kita lihat kontribusi Indonesia terhadap CO2 emission itu sangat rendah Baik. dibanding dengan negara-negara yang sudah maju. Yang sementara ini rata-rata mereka mengotori 4,5 ton Ya. per kapita. Indonesia masih 2,5. Jadi Indonesia dalam hal ini tidak punya keraguan bahwa memang Oke. teknologi energi akan muncul, dan permintaan batubara juga akan tetap steady gitu lah. Permintaan yang juga tampaknya masih cenderung lesu. Kalau kita lihat dari China, ternyata permintaannya belum cukup signifikan. Padahal sebelumnya China digadang-gadang akan membuat permintaan batu bara ini akan meningkat. Tapi ternyata dari China kemudian tambah lagi India, mereka justru meningkatkan kapasitas produksinya, Pak Joko. Ya sebenarnya tentu mereka lebih akan mengutamakan produksi dalam negerinya. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa tambang batu bara di pantai barat India maupun yang di Cina itu tidak mudah untuk menaikkan produksinya. Karena secara geologis mereka mengalami banyak kendala. Seperti yang terakhir terjadi, banyak longsor. Kebetulan juga di dalam akhir-akhir ini ekstrim panas, tetapi juga hujan sangat sangat tinggi. Jadi ini juga faktor cuaca yang menentukan kinerja satu operasi penambangan. Tetapi kita optimis dari secara operasional kita sudah tetap menganut sistem penambangan yang baik, good mining practices, di mana yang menjadi tumpuan utama adalah
keamanan kerja, kemudian lingkungannya, Ya, dan juga kemampuan dari planet untuk mendukungnya. Gitu. Pak Joko, tapi Jadi kalau kita permintaan secara global saja berkurang, apakah ini juga akan membuat para produsen mengurangi target produksinya? kalau mengurangi produksi tidak, karena menurunkan dan menaikkan produksi kan harus diizinkan oleh pemerintah yang menjadi pemilik sumber daya alam. Jadi produksi akan tetap sesuai dengan RKAB, dan kalau nanti mengalami perubahan, dia akan mengajukan perubahan-perubahan itu. Jadi itu suatu proses. Tetapi pada kenyataannya, kalau kita lihat kebutuhan yang ada di dunia secara global, memang Cina turun, tapi kalau kita lihat di Pasifik, kemudian di Asia sendiri, itu nampaknya steady permintaannya. Sehingga kita yakin kita masih bisa survive walaupun mengalami penurunan keuntungan. Dan seperti yang dilihat dari harga dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 5, kemarin tanggal 21 April naik, kemudian tanggal 28 naik, kemudian tanggal 5 kembali ke harga asal. Jadi ada sinusoida yang tetap tidak jauh dari harga perkiraan yang kita buat, gitu ya. Oke. Sehingga perusahaan emiten tambang tidak terlalu berat lah bebannya. Di tingkat permintaan, sebetulnya seperti apa sih kondisinya baik permintaan dari domestik maupun secara global, Pak Joko? Jadi ada peningkatan permintaan kalau kita lihat dari statistiknya, Global Thermal Market. Jadi kalau yang di Pasifik itu ada peningkatan 48 poin, kemudian di domestik di Indonesia mungkin ada kelebihan karena ada penurunan daripada penggunaan listrik. Tetapi secara umum ada daerah-daerah yang membutuhkan lebih banyak. Jadi saya yakin global thermal market dari kalau kita buat rata-ratanya itu tidak banyak berubah. Jadi permintaan tetap, cuman memang sentimen daripada negara-negara maju seperti Cina, Amerika yang berlomba mencoba memperkenalkan energi bersihnya, ya kita harus siap-siap. Memang ini lebih baik untuk siap-siap karena apa? Pada kenyataannya penggunaan energi bersih yang diharapkan itu sangat-sangat masih lambat sekali. Dan modal yang dikeluarkan itu sangat besar. Karena energi baru terbarukan itu membutuhkan modal yang sangat padat, tetapi juga tidak mudah untuk mencapai atau menggantikan yang energi fosil 97% itu, Mbak. Jadi perlu masih kapital yang besar, sedangkan di negara-negara seperti negara maju pun masih memimpikan energi murah, yaitu batu bara. Jadi Inggris masih coba mengembangkan juga batu baranya, Jerman juga menggunakan batu bara dari Indonesia. Tetapi memang karena ada distorsi yang dialami akibat perang, Mbak. Dan ini perang ini juga berkelanjutan sehingga menurunkan daya beli. Maka yang dilakukan oleh Eropa adalah hemat energi. Itu yang mengurangi pasar batubara di Eropa. Tetapi kalau sudah menyangkut udara panas sekali seperti sekarang, kemudian atau ekstrim winter, pasti akan terjadi lonjakan permintaan batubara. Seperti di India, kenapa melonjak? Karena di sana sampai 50 derajat udaranya. Jalan pun leleh, Mbak. Jadi saya yakin kita masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan pasar yang baik. Dan juga bukan berarti kita mengharapkan terjadi keadaan yang ekstrim, tidak. Tapi kita diberikan kesempatan untuk membuat tambang kita masih eksis, sehingga kontribusi terhadap negara dan bangsa ini bisa mensejahterakan paling tidak untuk sebagian yang nikmatinya.